Jadi harapannya nanti artikel itu menjadi suatu pembiasaan bagi Anda untuk menulis materi pembelajaran yang bersifat formal ya atau resmi gitu ya. Kemarin juga sudah disampaikan bagaimana proses melakukan penterjemahan ya. Jadi kalau Anda punya artikel bahasa Indonesia, kemudian nanti khususnya di abstrak, itu biasanya bahasa yang berbeda supaya bisa difahami oleh pembaca yang tidak paham bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan Google Translate. Ya. Jadi saat ini Anda sangat dimudahkan dengan fasilitas free yang tersedia di internet. Zaman saya dulu kuliah, kalau menerjemahkan harus kata per kata ya, menggunakan kamus. Kalaupun pakai software namanya dulu TransTool, kita harus beli. Ya. Kalau enggak beli yang ini juga, tapi tetap mahal juga ya. Jadi dan prosesnya harus menginstal, memeriksa kembali gitu ya, karena hasil yang diperoleh dari penterjemahan itu belum sepenuhnya bagus ya. Kalau sekarang kan khususnya bagi kita yang matematika ya, banyak contoh misalkan grup itu diterjemahkan sebagai kelompok, ring sebagai gelanggang gitu, field sebagai lapangan gitu ya. Nah itu padahal seharusnya dibiarkan apa adanya gitu ya. Nah proses verifikasinya juga susah. Kita harus nyari penutur atau teman yang bisa bahasa Inggris. Kita cross check. Nah saat ini dengan dua alat yang tersedia gitu ya, dan dalam tanda kutip free, ya, Anda bisa menerjemahkan menggunakan Translate, Google Translate ya, kemudian memperhalusnya menggunakan Grammarly ya. Kemudian yang berikutnya adalah melihat kemiripan atau similarity dari tulisan Anda dibandingkan dengan artikel lain yang sudah lebih dulu dipublish ya, menggunakan Turnitin ya. Bacanya itu mestinya turn, T-U-R-N, it, in. Jadi kalau disambung jadi Turnitin ya. Nah, beberapa hari yang lalu, sejak terakhir hari Jumat itu, Jumat Sabtu itu ada beberapa teman Anda yang menanyakan, sudah mencoba mengunggah, kemudian mendapati kemarin kan toleransinya 25% ya. Kalau di bawah 25% itu warnanya sudah hijau. Ya, ada 4 warna kalau tidak salah ya. Hijau, kemudian di atas 25 itu kuning atau oranye ya. Pokoknya yang terakhir merah, di atas 75% itu merah ya. Jadi kemudian setelah diedit, jadi kalau Anda mengunggah ya dokumen, kemudian nanti diperiksa oleh Turnitin, nanti akan ada report ya. Nah, di sebelah kanan itu, atau saya tunjukkan aja mungkin ya, di sebelah kanan itu akan ada banyak referensi ya. Jadi ada persentasenya, ada banyak referensi, link menuju artikel tersebut. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Kalau misalkan artikel Anda sedikit, referensinya sedikit, tetapi jumlah persentasenya banyak, maka kemungkinan besar Anda ngambil hampir plek dengan artikel itu. Jadi misalkan cuma ada 3 gitu ya, kemudian
masing-masing persentasenya 30, 30, 30, kemudian yang lain itu 111 gitu ya. Maka berarti 3 sumber utamanya itu tiga referensi itu hampir diambil tanpa diolah. Itu. Jadi ada pertanyaan mengenai persentase. Jadi setelah persentasenya itu diperiksa, karena relatif tinggi di atas 25, kemudian dicoba lagi. Setelah diolah, dicoba lagi, ternyata justru lebih tinggi. Ya. Kemudian saya cari pengaturan, ternyata kan ada 2 kemungkinan ya. Jadi intinya dokumen Anda itu disimpan di repositori. Ya. Nah, di repositori itu, maka ketika Anda mengunggah atau memeriksa dokumen kedua kalinya, maka akan terlihat bahwa dokumen yang kedua itu hampir sama dengan dokumen yang kedua, sehingga persentasenya akan tinggi. Ya. Itu yang alasan pertama. Akhirnya di pengaturan harus Anda lihat apakah Anda simpan di repositori atau tidak. Nah, kemungkinan yang kedua adalah setting dari kelas itu. Ya. Membandingkannya boleh tidak sama dengan dokumen yang lain. Awalnya saya setting 1 kali. Jadi Anda hanya 1 kali, kemudian ternyata ada yang mencoba ya dengan akun lain. Jadi buat akun baru, kemudian mengunggah file yang sama, sehingga dibandingkan dengan yang sudah ada di dalam kelas itu. Jadi itu dianggap sebagai, karena 2 akun yang berbeda, ini dianggap punya temannya, ya, sehingga dianggap sama juga. Ya. Tapi akhirnya saya setting juga boleh dalam tanda petik ya dengan temannya. Ya. Tetapi teman itu teman yang sama ini ya. Jadi nanti saya tetap periksa apakah di antara 2 orang yang berbeda, 2 mahasiswa yang berbeda itu sama atau tidak. Itu ya. Nah, hari ini kita akan coba, sebentar. Saya sebenarnya sudah menyiapkan sebuah materi ya mengenai ngeblok. Ya. Ngeblok itu maksudnya blogging ya. Blogging itu istilah dalam bahasa Inggris yang menulis. Jadi blog itu ya enaknya bahasa Inggris itu gitu ya. Jadi banyak istilah baru yang merupakan gabungan dari kata-kata. Jadi blog itu awalnya dari web, log. Jadi web dan log. Ya. Kemudian akhirnya weblog, akhirnya jadi blog ya. Jadi intinya adalah dulu log itu semacam catatan ya. Kalau Anda membuat catatan di komputer itu biasanya pakai ekstensi .log. Ya. .log itu, oh ya saya mungkin mumpung ingat ya. Jadi apa yang dimaksud dengan log? Ya. Sambil saya buka file baru ya. Jadi blog itu dari kata weblog, intinya adalah catatan di web. Web sendiri, kalau Anda sering membaca www atau dalam bahasa Inggris www atau W3, itu webnya adalah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada yang menerjemahkan menjadi JJJ, jejaring jagat jembar. Ya, jadi oleh Balai Bahasa itu diterjemahkan menjadi JJJ. Jadi jejaring jagat jembar kalau nggak salah dulu ya. Tetapi setiap istilah dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada lembaga khusus, yaitu lembaga Balai Bahasa mungkin ya, yang mengeluarkan istilah baru. Tetapi kemudian dievaluasi apakah dalam kurun waktu sekian bulan itu banyak tidak digunakan di media massa. Kalau media massa atau dimuat cukup melebihi batas cukup, maka istilah itu akan terus digunakan. Jadi banyak istilah, satu contoh misalkan efisien dan efektif. Dulu pernah diterjemahkan menjadi sangkil dan mangkus. Ya. Tapi ya sepertinya tidak berlanjut ya. Tidak ada yang menggunakan. Kemudian canggih itu dari sophisticated ya. Nah, itu karena banyak yang menggunakan, akhirnya sampai sekarang digunakan. Jadi canggih. Kemudian ada juga apa istilah yang dinyanyikan oleh Ebit G. Ade ya. Jadi istilah-istilah baru itu banyak digunakan dari biasanya diadaptasi dari bahasa daerah ya. Saya tutup dulu yang ini. Ya, ini adalah notepad ya. Jadi Anda lihat di situ ada notepad. Kemudian apa istilahnya? Notepad ini adalah tag editor biasa yang biasa terdapat di OS Windows. Ya, jadi kalau kita akses ada di bagian bawah tombol Windows, kemudian nanti ada Windows aksesoris, jadi di bagian bawah W, kemudian nanti cari notepad. Nah, log itu begini, kenapa yang dinamakan log? Jadi Anda ketik di baris pertama, paling atas, ya baris pertama, kemudian anggap saja kolom pertama ya. Anda ketikkan titik dot log log ya. Jadi ini biasa berguna kalau kita menulis diary ya, buku harian ya. Di save as, disimpan. Saya taruh di dokumen. PPT. Ya, kita sudah punya. Kemudian ditutup dulu sementara ya. Ditutup. Kemudian saya buka lagi. Jadi nanti ketika atau setiap kali kita buka file yang sama, dia akan menuliskan timestamp. Timestamp itu adalah time itu waktu, stamp itu stempel ya. Jadi semacam stempel waktu. Nah, stempel waktu itu yang akan menuliskan setiap kali dibuka. Ya.
Oh ya, jangan lupa isi presensi dulu ya. Ya, saya tunjukkan kembali. Saya sambil presensi soalnya. Ya, sudah terlihat ya. Jadi kalau kita menuliskan seperti tadi ya, jadi di file ya, sudah otomatis tercatat ternyata. Ya, itu akan ada timestamp di bagian itu. Jadi timestamp itu adalah penanda waktu lah ya. Sehingga nanti kalau Anda membuat catatan gitu ya, saya tulis di sini misalkan pertama kali misalkan. Kemudian simpan, Ctrl S, ya, kemudian tutup, exit atau tutup ya. Kemudian nanti dibuka lagi. Ya. Anda akan mendapati di situ akan bertambah. Nah, ya seperti ini. Jadi apa itu blog ya? Itu dari kata weblog ya. Di log ya, log itu catatan. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda mau bikin diary itu bisa pakai ini. Nah, kembali ke laptop ya. Ya. Jadi sudah terjawab tadi blog itu dari apa ya. Nah, saya akan coba membuka wawasan Anda bagaimana menuliskan materi, ya, materi pembelajaran secara online. Ya, jadi Anda ketika menjadi guru, pada akhirnya nanti, insya Allah ya, bisa mengunggah materi Anda dan bisa diakses secara umum atau publik dengan memanfaatkan blog. Ya. Di kegiatan ini bagi mahasiswa PPT ya, terutama yang kelas B ya, nanti yang kelas A, C dan D nanti akan beda penekanan. Jadi kalau Anda teks, tapi mereka adalah video. Jadi video mereka akan diunggah ke blog. Nah, mengapa? Jadi setelah menempuh mata kuliah PPT ini, diharapkan nanti Anda bisa mengelola pembelajaran materi terutama ya, yang berbasis teknologi. Jadi kalau sudah mengajar di sekolah, Anda tidak lagi gaptek ketika disuruh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk mengunggah materi di internet. Nah, salah satu media pembelajaran berbasis teknologi yang bisa dimanfaatkan adalah blog. Ya, blog tadi sudah saya sampaikan awalnya dari weblog ya. Nah, apa antara lain bisa mengunggah materi, materi itu bisa teks saja, disertai gambar atau animasi, ya bisa, kemudian audio, video, atau link.
link itu ke sumber lain. Jadi kalau Anda pernah membaca tutorial di mana kemudian Anda ingin memberikan itu kepada siswa Anda, bisa disertakan di dalam linknya itu. Ya. Kemudian perlu mengerti atau memahami apa itu blogging. Blogging ini adalah istilah, ya. Ngeblog ya, bahasa Indonesia-nya. Ketika Anda menjadi atau mengikuti kegiatan KKPLP, asistensi mengajar, atau setelah lulus menjadi guru, mentor, atau tutor. Ya. Jadi nanti Anda bisa mengelola materi pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Kapan? Ya sekarang ya. Kemudian, nah sebenarnya saya berusaha membuat akun untuk Anda, jadi nanti Anda punya pengalaman sendiri bagaimana mengunggah, ya login dulu ke blog pembelajaran, kemudian mengunggah materi, menyisipkan gambar, menyisipkan animasi, dan lain sebagainya. Ya. Tapi tahun lalu sudah, ya, jadi 2 semester yang lalu itu ada mahasiswa yang menempuh mata kuliah kewirausahaan, itu juga sudah diberi kesempatan untuk itu. Mereka diberi akun, kemudian mereka mengunggah artikel ya. Tapi saya sejak kemarin mencoba untuk membuat menambahkan add user atau user baru ya, ternyata harus ada verifikasi dari email ya. Nah, email saya nggak punya email Anda yang mau diberi hak akun itu ya. Jadi nanti harapannya setelah ini Anda menentukan username sendiri, kemudian Anda menentukan password, kemudian menyebutkan nama email, alamat email. Ya. Jadi nanti setelah itu nanti akan ada konfirmasi atau verifikasi dari blog. Ya. Jadi nanti Anda tinggal klik di link yang Anda di email yang Anda terima, maka Anda otomatis aktif. Ya. Kemudian ya Anda dan saya ya kira-kira halaman login itu seperti ini. Jadi akan ada, ini yang kebetulan WordPress yang versi Indonesia, sehingga namanya nama pengguna atau alamat email. Boleh nama pengguna, boleh alamat email ya. Kalau bahasa Inggrisnya berarti username gitu ya. Email address atau username. Kemudian sandi ini biasanya password ya. Log masuk ya. Nah, ini nggak bisa saya teruskan karena saya belum punya ya alamat email Anda. Nah, kita langsung praktekkan saja. Setahu saya, ya yang populer, ada beberapa layanan yang menyediakan secara gratis. Dan itu sudah saya pakai sejak tahun berapa ya? 2007 mungkin ya, untuk pembelajaran. Jadi, yang pertama adalah layanan dari WordPress. Ya, jadi Anda tinggal klik atau ketikkan alamat WordPress ya. Laptop saya agak lama ya loadingnya ya. Jadi 3, yang pertama WordPress, yang kedua Blogspot, yang ketiga sekarang itu Google Site namanya. Ya. Semuanya free. Ya. Tapi suatu ketika traffic pengunjung sudah naik ya, sudah tinggi karena Anda rajin mengunggah artikel, maka Anda bisa membeli alamat itu ke WordPress. Ya. Jadi nama atau alamat blog itu biasanya diakhiri dengan wordpress.com ya. Jadi misalkan nama .wordpress.com gitu ya. Nanti kalau sudah
sangat tinggi, sangat bagus, layak untuk dimonetize. Jadi Anda bisa menggunakan layanan Google Ads, menyisipkan iklan di dalam blog Anda. Jadi nanti kalau ada pengunjung yang tertarik kemudian ngeklik, Anda akan dapat ya biasanya 0, sekian dolar gitu ya. Nah, itu bisa Anda beli. Jadi di WordPress, kalau tadi awalnya WordPress.com ada ada embel-embelnya WordPress.com, setelah Anda beli mungkin cukup menjadi nama Anda.com. Jadi untuk yang pengen berbahasa Indonesia, wordpress.com/id bahasa Indonesia. Maka tampilannya bahasa Indonesia. Hampir sama dengan akun-akun lain gitu ya. Anda butuh email biasanya, boleh menggunakan email Google ya. Jadi kalau Anda sudah punya, Anda tinggal login di bagian kanan. Saya turunkan ya. Ketutup sama ini ya. Di bagian sisi kanan itu ada login, ada mulai. Ya. Kalau Anda sudah punya, silakan mulai ya. Login ini, saya cek dulu. Yang kedua, Blogspot. Ya, saya langsung login ini ya ternyata ya. Ini tulisan-tulisan saya yang ada di Blogspot ya. Nah, jadi pada intinya adalah Anda mengakses blogspot.com atau sekarang menjadi blogger kalau nggak salah ya, blogger.com ya, sama. Kemudian mendaftar atau registrasi, kemudian nanti Anda bisa melakukan penulisan. Kemudian yang ketiga, site google.com. Ya, seperti itu. Jadi ada banyak template yang bagus. Sama ya di WordPress, di Blogger atau Google Site juga ada template-nya. Ya. Sekarang saya akan bawa Anda ke dalam ya. Jadi saya sudah punya blog, beberapa blog ya. Nanti kita login, kemudian jadi cara login itu, jadi kalau nama, alamat email, alamat blog kita misalkan seperti ini, nanti akan ada WP admin ya untuk login ya. Jadi bergantung dari nama Anda. Ini kebetulan sudah menggunakan layanan berbayar sehingga namanya jadi pendek sekali sudah ya. Kalau tanpa WP admin, kita akan langsung dibawa ke konten dari blog itu. Jadi sama dengan orang lain melihat blog kita, jadi kita harus menambahkan WP admin ya.
Ini langsung ke alamat ini ya. Jadi istilahnya ke dashboard-nya. Ini kalau yang ini adalah tampilannya. Agak lambat ya. Saya harus menutup beberapa biar tidak terlalu berat. Oke, sudah cukup ringan. Nah, ini adalah isi ya. Jadi kalau Anda sudah membuat akun entah itu WordPress, kemudian Blogger atau Google Site, kira-kira begini. Ini yang ini WordPress. Ya. Jadi kalau Anda mengajar di sekolah, ya, pada tahun 2007, jadi masih belum banyak sekolah yang memiliki blog, ya. Pada mahasiswa yang menempuh pengantar teknologi informasi, saya pernah menugaskan membantu sekolah untuk membuat blog. Ya. Jadi menggunakan layanan WordPress dan Blogspot waktu itu. Ada sekitar 15 sekolah yang dibantu ya. Dan di depan itu biasanya ada SMPN 1 Mumbul Sari misalkan. Kemudian ada .wordpress. .com gitu ya. Kenapa menggunakan yang versi gratis? Karena kecuali mereka mau membayar, maka bisa dibelikan. Oke, waktunya 7.51 sudah ya. Jadi intinya begini, sebelah kiri ya. Nah, Anda akan cari, ini banyak sekali karena saya sudah menginstal banyak plugin istilahnya ya, tambahan-tambahan supaya memudahkan. Ada SEO, ada macam-macam lah untuk font dan lain sebagainya. Nah, Anda cek di sebelah kiri ada post. Ada semua post, ada tambah baru. Nah, kalau Anda mau menuliskan artikel baru, Anda klik di tambah baru. Oke, kita sampai jam 8 ya. Karena intinya di sini ya. Jadi Anda nanti diminta untuk ngepost artikel Anda itu di blog ya. Jadi biar bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi sekali lagi login, pertama buat akun ya, entah di WordPress atau di Blogspot. Nanti kemudian login, setelah login nanti di sebelah kiri menu itu ada post. Post itu adalah artinya apa? Ya, tampilan dari artikel itu ya. Jadi ada tambah baru, ada semua. Nah, yang ini sudah ya. Nah, ada beberapa tipe biasanya kalau di WordPress itu ada yang menggunakan Elementor. Jadi ini ada juga yang klasik gitu ya. Anda tinggal tambahkan di sini judul ya. Misalkan saya menambahkan, misalkan gini ya. Kemudian di sini kalau dia tipenya hanya teks, itu biasanya adalah apa istilahnya paragraf. Dia ada tipenya. Misalkan artikel ini ya, merupakan ya misalkan gini ya. Kemudian kalau nah ini adalah tipe paragraf. Gambarnya apa ini? Ini ya. Kemudian ini ada perataan kanan, kiri, tengah atau justify. Block, bold. Ini adalah italic, miring, bold itu tebal.
yang ini adalah link, tautan. Jadi kalau Anda mau bikin tautan, misalkan ke blog pembelajaran MAT misalkan, ini blog saya ya. Nah ini mau dikonversi jadi link begini. Diklik ya, kemudian Anda tuliskan di sini mat.or.id. Nah, sudah. Jadi ini akan teks yang tadinya hitam ini akan berubah menjadi berwarna biru. Sehingga nanti bisa diklik oleh pengguna ya. Kemudian kalau menyisipkan gambar, Anda bisa pilih dari sini. Jadi elemen itu macam-macam. Ada daftar itu biasanya ada apa namanya list gitu ya. Ada daftar yang pakai bulat, titik-titik itu berarti di urutan tak terurut ya, daftar tak terurut. Kalau ada 1, 2, 3 atau ABCD itu adalah daftar terurut. Anda mau menyisipkan gambar, klik ini. Nanti akan dibawa ke atau diarahkan ke gambar yang akan Anda tambahkan. Kemudian kalau galeri itu biasanya ada apa istilahnya karusel ya. Jadi kalau ada beberapa gambar nanti bisa digeser kanan kiri gitu ya. Kemudian kutipan itu agak menjorok ke tengah. Jadi kalau misalkan tepiannya di sini teks itu dia agak menjorok gini, kemudian seperti ada bloknya. Ya, jadi biasanya digunakan untuk memberikan penegasan dan banyak lagi yang lain. Kalau kita belum cukup dengan ini, jelajahi semuanya. Bahkan Anda bisa juga menyisipkan apa namanya video yang diunggah atau yang ada di YouTube. Jadi misalkan Anda ingin siswa Anda melihat video pembelajaran, Anda cari di sini. Ada Twitter, ada ini YouTube-nya. Di banyak lagi yang lainnya di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kira-kira Anda juga bisa menyisipkan tombol WhatsApp. Jadi misalkan kalau sudah baca ini, silahkan klik tombol ini gitu ya. Bisa di. Oke. Kemudian ini agak penting dalam arti begini ya. Ada namanya kalau suatu artikel gitu ya, itu kalau kepengen ada di halaman awal dari pencarian Google, itu ada SEO namanya, Search Engine Optimization, optimasi mesin pencari. Ya. Jadi apa biasanya? Dia akan melihat apa namanya, ada beberapa ini di blognya ya, kemudian ini di post itu ada kategori ya. Jadi cari kategori-kategori yang kira-kira laku di pasar gitu ya. Kemudian ada juga tag itu tagar kalau bahasa Indonesianya ya. Anda tambahkan di sini, misalkan blog gitu ya. Nah, sehingga ketika orang mencari blog maka artikel Anda bisa muncul. Ya. Kemudian apalagi ini karena belum ada ya. Kemudian setelah dianggap sudah selesai, maka klik terbitkan. Tapi kalau Anda belum yakin, Anda bisa klik, bentar, nggak kelihatan ya, bentar saya kecilkan. Nggak kelihatan. Jadi tombolnya ada di sisi kanan ya. Sama aja. Nah, sedikit lagi. Oke. Ya, jadi di bagian atas kanan atas ada simpan konsep. Jadi kalau Anda sudah belum yakin gitu ya, Anda simpan konsep, dia secara otomatis menyimpan dalam rentang beberapa detik gitu ya, menit atau detik ya. Kemudian pratinjo itu adalah melihat tampilannya, udah cakep belum gitu ya. Kalau merasa udah cakep, langsung terbitkan. Ya kalau simpan konsep ini mungkin mau diedit lagi besok atau lusa gitu ya. Kalau ini terbitkan. Itu saja mungkin dari menulis artikel atau memanfaatkan blog pembelajaran. Memanfaatkan blog untuk mengunggah materi pembelajaran. Ya,
2 menit lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Permisi Bapak, izin bertanya. Silakan. Jadi untuk yang permitting itu, untuk yang buat 2 akun itu kan persentasenya lebih besar. Jadi itu kelanjutannya apa? Perlu? Bentar, Pak ya, saya suaranya agak. Bentar. Oke, silakan. Untuk yang Turnitin itu Bapak, yang yang apa itu yang akun 2 kali terus persentasenya besar itu apa perlu upload lagi atau tidak usah Bapak? Atau bagaimana? Oh, ini terakhir kali saya sudah setting tidak lagi dibandingkan dengan artikel yang ada di kelas itu. Artinya kalau Anda coba lagi, baru saya rubah berapa kemarin atau lusa. Jadi tidak lagi akan dibandingkan dengan artikel yang sudah ada di kelas itu. Sehingga kalau Anda sekarang unggah, kemungkinan tidak. Saya sudah cek kemarin, ada suatu artikel, saya unggah pertama, 65%, kemudian setelah diedit, diunggah lagi turun, jadi 27 ya. Jadi tidak lagi lebih besar daripada yang pertama. Ya, jadi silakan diunggah lagi ya. Iya Bapak. Kemudian untuk resubmit-nya itu, apakah perlu membuat akun baru lagi? Saya kemarin coba dengan satu akun, mengunggah 2 kali bisa. Saya makanya kemarin, itu kan alternatif kalau misalkan terpaksa tidak bisa, ya harus bikin akunnya. Tapi saya cari settingnya, itu tidak, apa namanya, tidak ada yang dibatasi. Artinya sebenarnya bisa. Dan saya kemarin coba mengunggah dengan akun yang sama, mengunggah 2 kali itu bisa. Kalau masih belum, ya boleh dicoba dengan akun baru ya. Iya Bapak, soalnya kemarin itu yang saya coba terakhir kali, submit-nya itu tulisannya tetap submit dan udah tidak bisa diklik itu. Tulisannya bukan jadi resubmit gitu. Ya, saya cari lagi ya. Tapi saya kemarin coba kok bisa gitu ya. Kapan itu? Yang buat itu Sabtu kalau nggak salah, Jumat Boleh Minggu. dicoba, ya, boleh dicoba lagi ya. Kalau yang submit kedua lebih besar daripada yang pertama, itu karena setting dari dibandingkan dengan artikel lain di kelas itu sudah saya nonaktifkan, sehingga meskipun ada yang sama tidak akan tidak akan sama, tidak akan tinggi ya. Ya. Oke Bapak, baik terima kasih. Ya. Ada lagi? Jam 8 sudah ya. Baik, intinya begini ya. Yang pertama nunggu, saya akan buatkan akun di blog pembelajaran, sehingga nanti satu orang atau bisa beberapa orang bisa langsung merasakan di mana submit ke blog pembelajaran. Kalau tidak, saya akan beritahukan untuk membuat akun di WordPress atau di blog. Cukup satu aja. Mungkin atas nama kelas gitu ya. Nanti salah satu atau beberapa orang bisa submit sendiri-sendiri. Itu aja ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.